Halo, selamat malam saudara pemirsa. Ketemu kita di acara Chatterbox Recorded Edition untuk malam ini 28 Juni 2024. Ya, ini bagian kedua ya. Sejatinya saya pengen lanjut gitu ya. Tapi karena ini recorded dan tadi pas rekamnya adalah mepet mau maghrib ya. Dan ini alhamdulillah udah agak longgaran, udah saya baru kelar sholat isya. Tadi diguyur hujan sebentar ya. Ini udah agak ya mendingan lah hujannya gitu ya. Udah reda sih. Boleh dibilang reda lah, alhamdulillah. Nah, malam ini tuh saya pengen ngerosting mama saya sebenarnya. Tadi pagi kan saya diomelin ya kan. Dengan mengatakan ya mama saya tuh selalu mengatakan bahwa orang ke saya bahwa orang tuh pagi-pagi udah berangkat kerja, udah berangkat kantor lah, kamu begini-gini dan sebagainya. Ya mohon maaf gitu ya. Kalau mungkin zaman mama saya dulu ya, mungkin kakek dan nenek saya dari mama punya pandangan yang mungkin dianut oleh mama saya sekarang gitu. Yaitu kayak orang itu boleh dikatakan quote sukses itu kalau dia itu seperti tadi rutinitasnya pagi pergi kantor, pulang malam, ya kan? Digaji, kalau bahasanya patung desem waringin mungkin terlalu kasar gitu ya. Oke lah, saya halusin. Digaji mungkin ya seadanya lah. Gaji seadanya, ya kan? Untuk memenuhi banyak kebutuhan, ya kan? Dan begitu terus sampai puluhan tahun, ya enggak? Saya puluhan tahun, ya sampai puluhan tahun. Begitu terus. Jadi di rumah itu cuman bisa ngelihat benar-benar free itu cuman Sabtu Minggu. Itu pun kalau benar-benar Sabtu Minggu itu dimanfaatin full buat istirahat, full buat break, full buat liburan. Ya. Karena biasanya orang Sabtu Minggu itu apa ya? Kadang-kadang masih keganggu juga dengan ya namanya pekerjaan atau masih sibuk dengan pekerjaannya. Jadi kapan mau liburannya gitu loh. Begitu OTW masuk pensiun gitu kan, mulai kelojotan. Kenapa? Mulai kelojotan. Kenapa? Karena nggak ada tabungan atau nggak bisa ngelola duit, nggak tahu gimana caranya ngelola duit. Bahkan yang lebih parah lagi, nggak punya ilmu megang duit. Ya, saya selalu bilang megang duit, make duit itu ada ilmunya. Ya, kalau untuk itu Anda perlu belajar ke grandmasternya. Bukan lagi ke masternya, ke grandmasternya. Dan itu Anda harus keluar uang. Ya, Anda bisa belajar ke patung desem waringin, Anda bisa belajar ke Ellen May, Anda bisa belajar ke Tom McEvil, Anda bisa belajar ke Bong Chandra, Anda bisa belajar ke Mary Riana, Anda bisa belajar ke Andri Wongso, Anda bisa belajar ke tapi itu Anda harus bayar. Bayarnya nggak sedikit. Ya. Tapi ilmu yang didapat dan apa yang akan Anda bawa pulang ya dari apa yang saya sebut ilmu megang duit, ilmu pakai duit itu pasti akan kena asal Anda mau nerimanya. Karena percuma juga Anda keluar uang jutaan hingga puluhan juta gitu ya, tapi lewat gitu aja gitu loh. Yang gratisannya aja, karena saya pernah beberapa kali ikut acara webinarnya Pak Tung Desem Waringin, gratisan gitu ya, gratisan saya ikutin ya, gratisan ya, itu aja banyak yang kelewat, banyak cuma lewat doang gitu, karena orang cuma semata-mata kepengen ngeliat, kepengen bisa satu frame langsung dengan Pak Tung Desem Waringin gitu misalkan. Ya jangan gitu. Nah, trendnya tuh sekarang berubah teman-teman.
Apalagi ditambah dengan saat ini kita memasuki era post-COVID, era pasca COVID, pasca COVID-19, post-COVID-19, post-COVID-19, post-virus corona, post-coronavirus, gitu. Dimana 4 tahun lalu lah, 4 tahun lalu kita ingat benar bagaimana banyak negara menerapkan yang namanya lockdown. Kalau kita mungkin ada PSBB atau ada PPKM, kemudian semua yang lebih parah itu PSBB, semua rungkat, mati total, rungkat, mati total, ya. Rungkat, mati total, dimana semua ya kegiatan itu kita lakukan dari rumah, kerja dari rumah, belajar dari rumah, sekolah dari rumah, kuliah dari rumah, bisnis dari rumah, arisan pun dari rumah, halal halal dari rumah. Semua kita lakukan di rumah secara online, ya. Mudik pun di rumah online, ya gak? Iya. Itu 4 tahun lalu. 4 tahun lalu. Saya masih ingat itu cerita. 4 tahun lalu pemirsa. 4 tahun lalu. 2020. Saya masih ingat itu. Trennya sekarang berubah. Apalagi orang sekarang sudah nyaman dengan remote working. Orang sekarang sudah lebih nyaman dengan bekerja dari mana saja. Work from anywhere atau remote working. Cuma dengan modal koneksi internet dan gadget, bisa HP, bisa laptop, bisa tablet PC, bisa desktop PC, kita bisa menghasilkan uang, bisa menghasilkan cuan itu dari rumah. Anda kalau kenal yang namanya Tanya Gromenko, nah itu spesialisasinya tuh. Spesialisnya. Spesialis bagaimana bisa menghasilkan cuan dari rumah. Bagaimana bisa bekerja dari rumah atau bekerja dari mana saja tanpa harus kehilangan waktu dengan diri sendiri, tanpa harus kehilangan waktu dengan orang lain, tanpa harus kita seperti yang biasa dikatakan Pak Tung di semua ringin yang saya kutip ya, pergi pagi pulang malam, gaji kecil, itu kerja apa dikerjain. Besok paginya berangkat lagi, pagi lagi. Jadi kita di rumah itu kalau di hari kerja cuma berapa lama? Gak nyampe 12 jam. Ya. Taruhlah 9 to 5. Kita sampai rumah jam 6 petang, katakan. Asumsikan. Kita sampai rumah jam 6 sore waktu Indonesia Barat. Setelah itu kita berangkat pergi kerja lagi jam 7 pagi taruhlah. Nah, itu berapa lama kita di situ? Di rumah kita cuma berapa lama sih? Kalau kayak gitu, apakah nyampe 8? Apakah nyampe 12 jam? Enggak, lebih lah. Apakah nyampe 12 jam? Kalau asumsikan kita sampai rumah jam 6 sore. Kalau kita sampai rumah jam 7 malam, berangkat jam 7 pagi, mungkin nyampe 12 jam di rumah. Cuma setengah hari kita di rumah. Atau bahkan orang pulang larut malam banget, jam 9, jam 10 malam, berangkat lagi jam 7. Coba itu. Tidur berapa lama? Nah, yang sekarang yang harus diributkan, yang harus dipikirkan, ada kereta lewat kebetulan. Jadi kita abadikan dulu. Ya. Oke. Satu, ini kereta ngebut ini. Oke. Nah, sekarang yang keretanya double ternyata. Nah, sekarang yang harus diributkan, yang harus kita bicarakan sekarang adalah bagaimana ya kita bisa begitu. Kita nggak perlu lagi istilahnya kerja 9 to 5 atau 7-Eleven ya, macet-macetan di jalan. Apalagi Jakarta, banyak orang kasihan amat hidupnya, tua di jalan. Tua di jalan. Ya, tua di jalan, ya. Tua di jalan.
Dari Pesanggerahan ke Sudirman aja yang mestinya nggak nyampe 1 jam malah lebih dari 1 jam karena macet. Dari Pesanggerahan ke MH Tamrin atau ke Medan Merdeka yang sejatinya nggak nyampe 1 jam ya kan, perjalanan naik kendaraan pribadi bisa lebih dari 1 jam, ya kan? Iya, itulah namanya tua di jalan. Nah, kita harusnya itu pikirkan bagaimana kita bisa produktif menghasilkan duit dari rumah. Itu yang harus kita ributkan dari sekarang. Sudah gimana ya? Kalau saya ngomong bukan zamannya lagi ngeributin. Oh iya, kita bukan zamannya lagi ngomong apa? Orang pagi-pagi udah berangkat ke kantor. Orang pagi-pagi udah berangkat kerja. Lah kamu, ya bahasa mama saya pagi tadi lah, udah nggak zaman teman-teman. Udah nggak zaman. Maaf aja, saya bukan gimana-gimana ya. Udah nggak zaman yang begitu. Makanya kemarin saya ketemu sama teman saya, minta di coaching bagaimana cara menghasilkan uang dari rumah. Dan ternyata teman saya itu adalah dia jualan online, bisnis online, ya, jualan online. Apa aja dia? Ya jual pakaian, jual mobil, jual rumah, jual ini, jual itu. Dapat untung. Sama di samping beliau itu memang backgroundnya adalah di asuransi, di insurance gitu. Iya. Jadi apa? Ya kalau saya pribadi ya menilai bahwa ya sudah seharusnya gitu loh kita shift gitu. Tahu-tahu itu punya orang. Kita tuh apa? Nge-shift gitu. Melakukan shifting. Tahu shifting? Ya. Kalau nggak tahu sih nih saya kasih tahu artinya. Kita tuh melakukan yang namanya tuh shifting. Shifting merubah pandangan kita bahwa di era digital ini tuh sekarang orang bisa sukses di jalur digital, tidak lagi di jalur konvensional, gitu loh. Ya memang ada orang yang rezekinya atau suksesnya di jalur konvensional ada, tapi orang yang sukses di jalur digital itu banyak, dan itu tidak selamanya berkaitan dengan bisnis. Ada YouTuber, ada content creator, ada selebgram, ada TikToker, ada gamer yang meraup banyak untung itu dari digital. Ada, kalau Anda kenal Tanya Gromenko, Anda sering ikut acara-acaranya, itu beliau mengajarkan tentang virtual assistant, menjadi asisten virtual. Waduh, sekali dapat, tergantung proyeknya, bisa Anda bawa pulang mungkin kalau ditabung ya, kebeli itu Z Fold yang Galaxy Samsung Z Fold yang baru, atau kebeli itu Samsung Z Flip atau Galaxy S series yang paling baru, benar teh kebeli. Kalau ditabung loh ya, kalau ditabung duitnya. Kalau nggak ditabung ya podo wae, sami mawon gitu loh. Iya. Makanya jadi sekarang itu yang harus diributkan adalah cobalah pakai apa? Pakai HP, pakai internet, Pak. Pakai internet, pakai apa? Pakai komputer itu, pakai HP itu untuk sesuatu yang produktif gitu. Bisa menghasilkan uang. Nah, sekarang zamannya udah berubah. Orang sekarang sudah lebih nyaman kalau ada pertemuan, meeting apa-apa pakai Zoom, pakai Webex, pakai Google Meet, dan pakai Skype dan sebagainya. Dari yang tadinya biasa kita seminar jadi banyak webinar, termasuk yang bentar lagi akan saya ikutin tentang public speaking, dan masih banyak lagi. Jadi bukan tidak mungkin kalau dengan online internetization ini kita bisa ketemu sukses gitu. Itu yang harus dipikirkan, itu yang harus diributkan, gimana caranya kita ngasilin duit dari rumah gitu.
Semoga ada manfaat. Selamat malam.